Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak perkembangan dan pengembangan IPA dan teknologi terhadap kelangsungan hidup manusia. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Stephen Zikrullah. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian IPA dan teknologi. Ilmu alam atau natural science atau bisa juga dibilang dengan ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Sedangkan teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan teknologi sangat erat sekali karena teknologi telah memberikan sumbangan besar bagi kehidupan manusia, seperti dalam bidang transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Dari sinilah mengapa banyak orang yang menyatakan bahwa hidup di zaman modern ini sulit dipisahkan dengan yang namanya teknologi. Itu karena hidup mereka sudah bergantung dan mengandalkan teknologi. Nah, lalu mengenai sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi, pada tahun 500 Masehi sampai 1500 Masehi disebutnya kaum Khuza'ah atau bisa juga disebut dengan zaman ke-8, yaitu di saat manusia belum mengenal teknologi. Kemudian pada tahun 1650 Masehi sampai 1955 Masehi. Menurut Alvin Toffler menyebut zaman ini dengan era industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Kemudian yaitu pada zaman sekarang yaitu zaman teknologi dan informasi. Saat ini kita berada di zaman teknologi dan informasi karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Lalu, di antara pembentukan manusia-manusia yang bermoral yang dapat menghasilkan berbagai teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Yang pertama yaitu learning to know, yaitu akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu learning to do, yaitu menerapkan suatu upaya agar para generasi menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna. Kemudian yang ketiga yaitu learning to be, yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik yang mandiri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai manfaat dan dampak dari IPA dan teknologi. Perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya, kemajuan iptek ternyata juga cukup banyak membawa pengaruh negatif. Nah, dampak positifnya yaitu mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan ini, baik di bidang informasi dan komunikasi, ekonomi dan industri, sosial dan budaya, pendidikan, serta politik. Lalu kemudian dampak negatifnya, yaitu semakin kuatnya gejala dehumanisasi menyebabkan tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan. Ini merupakan salah satu dampak yang dibawa kemajuan iptek tersebut, bahkan sampai tataran tertentu. Dampak negatif dari peradaban yang tinggi itu dapat melahirkan kecenderungan pengingkaran manusia sebagai homo religiosus atau makhluk teomorfis. Tak hanya itu, iptek juga bisa mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Jadi agar lebih jelasnya, saya akan menambahkan sedikit mengenai manfaat dan dampak dari IPA dan teknologi berdasarkan dampak positif dan dampak negatifnya melalui beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang informasi dan teknologi. Dampak positifnya yaitu akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kemudian dampak negatifnya yaitu penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Kemudian pada bidang ekonomi dan industri, dampak positifnya yaitu produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Kemudian dampak negatifnya yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian pada bidang sosial dan budaya,
dampak positifnya yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin. Kemudian dampak negatifnya yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemudian pada bidang pendidikan, dampak positifnya yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Nah, dampak negatifnya yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Kemudian pada bidang politik, dampak positifnya yaitu timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Nah, dampak negatifnya yaitu terorisme yang semakin merajalela. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Dapat kita simpulkan bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Walaupun pada awalnya teknologi diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Sekian dari saya, terima kasih.